Mudah-mudahan acara sosialisasi PTMT berjalan lancar dan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka secara normal. Kita mulai dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammad sayyidul awwalina wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi wal a'da'i kabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Karena betapa banyak nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Seandainya kami berusaha untuk menghitungnya, tentu kami tidak sanggup untuk melakukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Mu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang bersabar dengan segala cobaan yang Engkau berikan kepada kami, dengan segala ujian yang Engkau berikan kepada kami, karena kami meyakini bahwa Engkau tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan sosialisasi kegiatan PTMT. Usahakan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kami harapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa banyak pelajaran yang telah kami terima dari adanya COVID-19 ini ya Allah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami memohon kepadamu ya Allah, untuk segera jauhkan COVID-19 dari negeri kami. Kami sudah rindu untuk melaksanakan kegiatan yang normal. Kami ingin belajar tatap muka secara normal. Kami ingin melaksanakan peribadatan segala dengan cara yang normal dan tidak dibatasi dengan aturan prokes kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon kepadamu ya Allah, agar COVID-19 segera meninggalkan negeri kami dan negeri-negeri muslim, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang kami harapkan. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah aniaya terhadap diri kami sendiri ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, tidak memaafkan kami,
tentulah kami termasuk orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan doa kita pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan pimpinan sekaligus penjelasan rencana pelaksanaan PTM terbatas di SMA Islam Al-Azhar 1. Kepada Bapak Udin Syamsuddin MSI, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pak Bahron dan Bapak Ibu Guru serta pegawai SMA Islam Al-Azhar 1 yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua murid SMA Islam Al-Azhar 1 yang saya hormati, dan anak-anakku yang Bapak banggakan serta Bapak cintai, marilah kita bersyukur pada Allah bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kenikmatan iman Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Mudah-mudahan sosialisasi berjalan lancar, pelaksanaan PTM berjalan lancar, sehingga semakin banyak murid-murid yang bisa mengikuti PTM terbatas. Sholawat ring salam, semoga tercurah pada baginda Rasulullah, para keluarga, para sahabat, dan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan kami untuk pelaksanaan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas. Yang berikutnya, saya memperkenalkan diri Bapak Ibu, mulai 1 September 2021 ini, saya diberi amanah untuk menjadi pimpinan di SMA Islam Al-Azhar 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa tetap bekerja sama dengan sekolah SMA Islam Al-Azhar 1 ini. Karena kami di sekolah-sekolah Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, siapapun kepala sekolahnya, siapapun wakilnya, insya Allah kami sudah memiliki sistem pendidikan yang tetap, artinya tidak tergantung pada pimpinannya. Sekali lagi, saya memperkenalkan diri, semoga bisa diterima dan kerjasama dengan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa materi tentang kegiatan yang akan kita hadapi. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, yang pertama selamat datang Bapak Ibu di sosialisasi PTMT ini. Bapak Ibu, bahwa untuk pelaksanaan PTMT terbatas ini, untuk mempersingkat Bu ya, jadi saya pembelajaran tatap muka terbatas ini disebut PTMT terbatas, bahwa seluruh sekolah di Indonesia maupun di DKI ini sudah mempersiapkan sangat lama, mulai dari semester 2 tahun 2020-2021, di mana sudah disampaikan bahwa akan dibuka sekolah mulai semester 2 tersebut. Tetapi ternyata karena pandemi semakin meningkat, maka ditunda. Tetapi persiapan sekolah ini tetap kita laksanakan, Bapak Ibu. Apa yang dilaksanakan dalam rangka persiapan ini? Pertama, sekolah mengisi isian ya di dalam Dapodik.
Kemudian sekolah mempersiapkan sarana prasarana. Yang paling penting adalah tersedianya tempat cuci tangan pakai sabun atau kita kenal sebagai wastafel. Boleh juga ditambah dengan hand sanitizer atau disinfektan. Kemudian berikutnya sekolah bekerja sama dengan instansi terkait, terutama berkaitan dengan mengakses layanan kesehatan. Di samping itu juga mempersiapkan sarana lain yang cukup penting, yaitu pengukur suhu tubuh. Di mana kita mengetahui bahwa ciri dari penderita COVID-19 ini suhu tubuhnya di atas 37,5, sehingga dengan termogan ini diharapkan kita bisa menseleksi mana murid atau warga sekolah yang sehat dan juga yang terindikasi seperti ini. Jadi yang berikutnya kami sudah mendata tentang kondisi warga sekolah, mulai dari keadaan medis seperti komorbid, kemudian riwayat kontak dengan pasien COVID-19 atau perjalanan ke daerah yang tingkat resikonya tinggi, dan juga mengetahui berapa banyak murid yang tidak bisa mengakses transportasi mandiri. Insya Allah untuk nomor 4 ini di SMA Islam Ajar 1 semuanya memiliki transportasi mandiri, sehingga secara syarat bahwa semua murid mampu atau bisa melaksanakan PTMT terbatas kalau dari nomor 4. Baik, yang berikutnya kami juga sudah membentuk satuan tugas penanganan COVID di satuan pendidikan atau sekolah yang melibatkan orang tua murid yang diwakili dengan Jamia, kemudian dan masyarakat sekitar, yaitu dengan yayasan, kemudian dengan puskesmas, termasuk diantaranya dengan RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Kemudian juga kami sudah membuat cara penanganan, pelaporan bagaimana kalau pada saat PTMT terbatas ini terjadi ada kasus temuan penderita COVID-19. Jadi ini memastikan bahwa semua persiapan ini sudah berjalan lancar. Inti Bapak Ibu dari penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini bahwa pembelajaran tatap muka ini akan dicoba berdampingan dengan pembelajaran jarak jauh yang disebut dengan blended learning. Jadi segera sekolah harus membuka layanan tatap muka terbatas. Kemudian yang berikutnya, karena semua guru dan pegawai sudah divaksin, kecuali beberapa orang yang komorbid, ini sekolah wajib menyediakan layanan tatap muka. Dan alhamdulillah, murid-murid pun sudah sebagian besar divaksin. Ini menunjukkan bahwa kita semua harus segera melaksanakan tatap muka terbatas. Kemudian untuk orang tua boleh memilih model pembelajaran bagi anak-anaknya. Apakah mau mengikuti PJJ full dari Senin sampai Jumat, anak tetap berada di rumah seperti hal yang kemarin kita laksanakan, atau mau menggunakan blended learning, mengikuti PTM terbatas 1 hari di sekolah, 4 hari tetap PJJ. Jadi blended learning di sini artinya 1 hari belajar di sekolah, 4 harinya tetap belajar di rumah. Kemudian ini harus dilaksanakan paling lambat tahun akademik 2021-2020. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa tahap 1 ini ada 610 sekolah dan sekarang sedang masuk tahap kedua.
Kemudian kami juga ada pengawasan dari pemerintah, baik dari puskesmas, dari kecamatan, ataupun dari dinas pendidikan setempat. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran tatap muka terbatas dihentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID di sekolah. Jadi ini bukan dihentikan secara permanen, tapi dihentikan 3 hari untuk disinfektan. Kemudian ketika ada lonjakan kasus, maka semua pembelajaran PTM terbatas ini dihentikan. Ini ada berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tanggal 3 September sekolah kita mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatihan. Artinya apa? Bahwa secara sarana prasarana, secara isian, dan secara persiapan sekolah kita sudah layak. Maka dapatlah undangan untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan bagi Bapak Ibu guru dan murid serta orang tua murid. Ini tanggalnya dari tanggal 6 sampai 20 September. Di DKI ini ada 2.175 sekolah, mulai dari PAUD, TK, sampai dengan SD, SMP, SMA, PKBM, SLB, kemudian lembaga-lembaga kursus. Ini jumlahnya ada 2.175. Nah, kami alhamdulillah sudah melaksanakan 11 materi pelatihan. Mulai dari tanggal 6, ini kami sudah mendapatkan dan menyelesaikan semua rangkaian pelatihan. Dan juga sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku dan Bapak Ibu orang tua yang telah turut mengikuti pelatihan. Karena ini menjadi syarat kelulusan Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu beserta murid yang telah mengikuti kegiatan pelatihan ini dan sampai dengan mendapatkan sertifikat, lalu mengisi formulir, sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu alhamdulillah tadi malam tanggal 24 September sekolah kita dinyatakan lulus untuk menyelenggarakan PTM terbatas. Dari 2.175 sekolah yang lulus tahap 2 ini ada 809 sekolah, artinya sekolah di bawah naungan Departemen Pendidikan dan 90 madrasah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih untuk semua, baik warga sekolah, pegawai, guru yang telah mensukseskan persiapan sehingga kita bisa melaksanakan PTM terbatas. Nah, PTM terbatas ini harus dimulai tanggal 27 September. Alhamdulillahnya lagi Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan ANBK ini, yang wajib datang ke sekolah hanya peserta ANBK. Sehingga secara umum kami sekolah akan membuka layanan untuk melayani murid-murid yang lain pada tanggal 4 September, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah masih diberikan waktu untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memilih apakah anak-anaknya akan mengikuti kegiatan PTM terbatas ataukah tetap PJJ. Sekali lagi, sampai saat ini sekolah sudah menyediakan layanan. Artinya tugas sekolah untuk membuka layanan sudah selesai.
tinggal bagaimana Bapak Ibu menggunakan layanan PTM terbatas ini. Sekolah berharap Bapak Ibu kalau sudah divaksin anak-anaknya, silakan manfaatkan layanan ini. Karena disadari atau tidak bahwa tatap muka terbatas bagi usia sekolah dari dasar sampai menengah ini sangat diperlukan. Karena di dalamnya ada interaksi antar murid, ada interaksi antar guru, ada pembinaan secara langsung tentang adab. Jadi saya berharap setelah sosialisasi ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan murid-muridnya, mendaftarkan Ananda untuk mengikuti kegiatan PTM terbatas ini. Baik Bapak Ibu, PTM terbatas ini yang pertama bahwa ada pembatasan. Di mana pembatasannya? Tatap muka di sekolah baru 1 hari. Misalnya menurut Juknis, setiap Senin di kelas 10 masuk untuk tatap muka terbatas, lalu hari Selasa sekolah di disinfektan, hari Rabu kelas 11 datang ke sekolah, hari Kamis disinfektan, kemudian hari Jumat kelas 12, hari Sabtu disinfektan. Urutan ini Bapak Ibu ini bebas ya, tapi artinya sesuai contoh seperti ini. Bisa saja nanti hari Seninnya kelas 12 dibalik itu tergantung pada kesiapan, bukan kesiapan, artinya analisis dari sekolah. Mungkin saja hari Senin kelas 12, hari Rabu kelas 11, hari Jumatnya kelas 10. Jadi nanti tergantung analisis kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa Bapak Ibu punya 2 pilihan sekarang. Apakah mau full BDR, belajar dari rumah, atau PJJ, nama yang kita kenal, mulai dari Senin sampai Jumat, ataukah Bapak Ibu mau blended antara tatap muka terbatas dan BDR. Jadi tahap 1 ini artinya kita tahap 1, walaupun disebut tahap 2, tapi dalam rangka ini semua tahap 1. Pertama, alhamdulillah yang A sudah terpenuhi, sekolah mendapatkan izin dari dinas. Bagi murid harus mendapatkan izin dari orang tua. 1 hari PTM terbatas, di sekolah 4 hari PJJ atau BDR dari rumah. Kapasitas kelas maksimum 18 murid atau 50% dari kapasitas. 2 minggu berikutnya akan dievaluasi apakah sekolah kita bisa meningkat pada tahap 2. Apa bedanya tahap 2 dan tahap 1 ini? Bahwa tahap 2 jumlah murid yang datang sudah bisa lebih dari 18 murid, maksimum 75%. Jadi sekolah berharap 2 minggu berikutnya semakin banyak murid-murid yang hadir untuk mengikuti PTM terbatas. Tetapi jumlah harinya masih sama. 1 hari di sekolah, 3 hari nanti akan naik Bapak Ibu berurutan. Jadi bisa 2 hari, 3 hari BDR sesuai dengan tahapan-tahapan berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk murid sekali lagi PTM terbatas ini diperlukan surat izin dari orang tua. Untuk itu kami nanti akan membagikan surat izin tersebut, formatnya melalui wali kelas ataupun melalui grup. Mohon bagi Bapak Ibu yang menyetujui muridnya untuk PTM terbatas, suratnya segera difoto atau di-scan, kirim ke TU paling lambat tanggal 29 hari Rabu. Jadi hari Rabu tanggal 29. Kemudian aslinya yang bermaterai
10.000 dikirim ke TU. Bisa langsung atau via kurir Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya bersedia membimbing dan mengawasi murid untuk mentaati protokol kesehatan, terutama pada saat berangkat dari rumah sampai sekolah dan pulang dari sekolah sampai ke rumah. Tidak ada mampir, tidak ada jajan di luar. Pastikan perjalanan dari rumah langsung ke sekolah, pulang dari sekolah langsung ke rumah. Ini mohon Bapak Ibu bisa membantu sekolah. Kemudian yang berikutnya, bagi murid-murid yang melanggar protokol kesehatan pada saat di sekolah, contohnya misalnya masih ada di sekolah di atas jam 1 siang. Nah, ini termasuk pelanggaran ya, Bapak Ibu, termasuk pelanggaran sehingga nanti akan kena sanksi. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu nomor 4, bahwa Bapak Ibu harus jujur dengan kesehatan Ananda dan orang serumah. Artinya mungkin Anandanya sehat, tapi ada keluarganya yang terindikasi demam tinggi dan sebagainya. Mohon Ananda tidak perlu ke sekolah dulu. Silakan mengikuti layanan BDR ya. Jadi Bapak Ibu surat izin ini akan kita buka setiap 3 bulan. Tujuannya apa? Supaya penilaian kita tuntas sampai dengan rapot bayangan. Nanti hari ini kan kita masih PPH ya Bapak Ibu. Setelah itu dapat rapot bayangan. Nah, tanggal 4 insya Allah sudah materi baru. Sehingga tidak mengganggu pada penilaian kita. Baik Bapak Ibu, ini beberapa protokol kesehatan. Bahwa saat berangkat dan pulang wajib menggunakan transportasi mandiri. Apa itu transportasi mandiri? Transportasi mandiri ini transportasi yang bisa mobil, kendaraan pribadi, bisa dalam bentuk kendaraan taksi, Gojek dan sebagainya, artinya yang tidak bergabung dengan penumpang lain. Kemudian Ananda akan masuk dari gerbang lobi SD langsung ke lift, nanti akan disampaikan bagaimana simulasi kedatangan dan kepulangan. Kemudian untuk pulang dijemput di gerbang BTN. Jadi Bapak Ibu nanti parkirnya menunggu anak-anak pulang di parkir masjid. Nah, diharapkan Bapak Ibu tidak ada yang menunggu supirnya. Jadi supirnya tidak ada yang menunggu kecuali hanya pada saat kepulangan. Kemudian yang kedua, membawa peralatan belajar, peralatan sholat, dan makan masing-masing. Dilarang pinjam meminjam. Jadi Bapak Ibu untuk meminimalisasi penularan, maka mohon Bapak Ibu peralatan belajar, sholat, makan ini dibawa. Dan apabila ketahuan ini termasuk pelanggaran. Kemudian yang berikutnya membawa bekal makanan dari rumah dan dilarang berbagi makanan. Kenapa? Karena selama kegiatan PTM terbatas, kantin ditutup. Kemudian juga dilarang berkerumun saat istirahat, penggantian jam, bahkan saat kepulangan. Berikutnya, Bapak Ibu, apabila Ananda melanggar sanksi tadi lebih dari 3 kali dalam satu periode, artinya dalam 1 bulan, maka yang bersangkutan ini tidak diperbolehkan mengikuti PTM pada sisa waktu periode berjalan dan 1 periode berikutnya. Dan langsung dikembalikan ke BDR atau PJJ. Baik Bapak Ibu, sekolah sekali lagi tidak ingin kasus di salah satu sekolah, mohon maaf saya sebutkan saja, SD 5 Jagakarsa ini hari pertama di tanggal 4 bulan 9 ini langsung heboh Bapak Ibu ya. Jadi langsung hebohnya kenapa Bapak Ibu? Pada saat anak-anak pulang, anak-anak ini
ada yang moto ya, apakah wartawan atau apa, di mana anak masih berada di lingkungan sekolah, berkerumun tanpa menjaga protokol kesehatan. Maskernya ini ada di dagu Bapak Ibu ya, posisi masker di dagu dipoto dan langsung besoknya dihentikan. Nah, kami Bapak Ibu menyampaikan bahwa di Al-Azhar, khususnya kampus Kebayoran Baru ini sangat strategis, Bapak Ibu. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang masif, kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, seperti ANBK, kemudian UN, bahkan nanti pembukaan PTM terbatas, di sana akan menjadi salah satu kunjungan dari para pejabat. Mungkin juga ada wartawan, mungkin juga ada LSM yang akan mengamati kegiatan PTM terbatas ini. Sehingga saya dari sosialisasi ini berharap Bapak Ibu yang memilih PTM terbatas mohon kesiapan kerjasama untuk sama-sama mengawal protokol kesehatan. Jangan sampai baru dibuka kemudian ditutup. Itu pertama akan menjadi berita yang menghebohkan Bapak Ibu ya. Menghebohkan, yang kedua juga akan membuat nama Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar 3 menjadi tercoreng. Sekali lagi, ini semua tentu tidak ingin kita mendapatkan penutupan kembali. Untuk itu mohon sekali lagi kerjasama dari Bapak Ibu semua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk teknis secara pembelajaran, sarana yang sudah kita miliki akan disampaikan oleh tim dari sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Udin atas pemaparannya mengenai penjelasan rencana pelaksanaan PTM terbatas Islam Al-Azhar 1. Baik Bapak dan Ibu orang tua murid SMA Islam Al-Azhar 1 beserta Ibu Guru, saat ini kita akan masuki pemaparan mengenai teknis pelaksanaan PTM terbatas di SMA Islam Al-Azhar 1. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan mengenai strategi KBM PTM terbatas yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Sugiharti SPD, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Pimpinan SMA Islam Al-Azhar 1, Bapak Ibu Guru SMA Islam Al-Azhar 1, serta yang saya muliakan Bapak Ibu orang tua murid, serta yang saya banggakan juga anak-anak murid SMA Islam Al-Azhar 1 bila berkesempatan join di event ini. Bapak Ibu, saya akan coba memaparkan tentang pembelajaran, karena memang wilayah saya di situ. Seperti apa sih pembelajaran pada saat PTM ini? Tadi saya melihat chat sudah ada beberapa pertanyaan. Semoga nanti bisa terjawab dengan dengan presentasi kami. Juga nanti akan disambung oleh rekan-rekan guru yang lain untuk mempresentasikan sarana prasarana dan sebagainya. Saya mulai ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah screen saya sudah terlihat, Bu Indri? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Saya mulai aja. Setidak banyak, semoga bisa memberikan tambahan informasi. Pertama yang saya sampaikan adalah tentang hari belajar.
Tadi sudah disampaikan oleh Pak Udin bahwa murid-murid yang akan mengikuti PTM terbatas ini hanya 1 hari dalam 1 minggu. Nah, untuk SMA Islam Al-Azhar 1, kami memastikan sebagai berikut. Untuk kelas 12, itu PTMT-nya di hari Senin. Sehingga nanti Selasa sampai Jumat, anak-anak kelas 12 belajar jarak jauh dari rumah. Kemudian kelas 11 itu di hari Rabu, PTMT-nya. Hari yang lain tentu belajar dari rumah. Kemudian kelas 10-nya, PTMT-nya di hari Jumat. Ada pertimbangan tertentu kenapa seperti ini, karena misalkan begini Bapak Ibu ya, yang terutama kelas 12, bahwa hari Jumat itu kan ada ini ya, PM ya, dari PM persiapan ujian sekolah, itu kan jam 1, jadi mereka tidak berubah dari aktivitas semula dan tidak terburu-buru gitu. Makanya kelas 12 itu di hari Senin. Gitu. Kelas 11 di hari Rabu dan kelas 10 di hari Jumat. Ini lah nanti seperti disampaikan Pak Udin tadi, kan selang-seling. Nah, hari Selasa nanti kita akan mensterilisasi ruangan untuk persiapan di hari Rabu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti disiapkan kelas 12 ini kalau seragamnya udah nggak muat, yang disiapkan dulu seragam hari Senin. Itu terutama bawahan ya untuk anak-anak cowok, karena ternyata kalau dari cerita itu berat badan anak-anak sebagian besar mengalami pertambahan yang signifikan. Nah, yang hari Rabu pramuka kelas 11 siap-siap kalau pramukanya udah sempit, kemudian kelas 10 itu untuk cowok baju koko ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini tentang hari belajar. Berikutnya adalah waktu KBM. Tadi ada yang nanya juga. Bapak Ibu, kalau hari normal dulu, anak-anak itu belajar mulai 6.45. Makanya dalam PTMT ini kita juga memulai jam belajar itu jam 6.45 gitu. Nah, nanti kalau terlambat bagaimana? Ya, ini nanti Tanse tentunya tidak langsung strict ya, ada berbagai relaksasi gitu. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau lebih dari jam 7 itu akan ada giliran adik-adik dari kelas SMP ya. Nah, jadi saya harap itu bisa datang tepat waktu 6.45. Nah, kalau dia PTMT, pembelajaran akan selesai pada pukul 11.30. Mohon untuk dijemput sehingga tepat waktu. Kita belum mengadakan sholat berjamaah di sekolah. Jadi kelas 12 dia akan PTMT kan di hari Senin. Di hari Senin masuk jam 6.45. Nanti ada pembinaan wali kelas. Jam belajar itu mulai jam 1, 6.45 dan itu pembinaan wali kelas, tapi itu kan wajib diikuti. Jadi datangnya 6.45. Kemudian nanti ada istirahat. Ada istirahat setelah jam keempat. Kemudian setelah jam ke-8 pulang. Seperti itu. Bagaimana hari Selasa sampai Jumat? Seperti biasa, Bapak Ibu ya, tetap belajar seperti hanya PJJ, tapi mulainya juga sama, cuman selesainya lebih cepat. Kan biasanya selesai jam 14.00, ini selesai jam 13.30 untuk Selasa sampai dengan Kamis, dan hari Jumat selesai lebih awal karena murid hanya belajar 6 jam pelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, 10.30 sudah selesai. Nanti mereka terutama anak laki-laki bisa melaksanakan sholat Jumat di lingkungan rumah masing-masing. Seperti itu. Ini untuk kelas 11. Untuk kelas 12, mohon maaf. Nah, untuk kelas 11 bagaimana? Nah, sama ya. Mulai belajar 6.45 hari Rabu, kelas 11 kan PTM. Dia juga selesai jam 11.30. Seperti itu. Selainnya itu biasa belajar dari rumah. Jumat juga begitu.
Kemudian untuk kelas 10 nggak ada masalah ya, karena jadi kelas 10 PTMT-nya di hari Jumat, jadi akan selesai 10.30. Nah, mohon juga dijemputnya nanti jam 10.30. Seperti Bapak Ibu, ini untuk pengaturan jam belajar. Jadwal akan kami share sekitar hari Kamis minggu depan. Ya. Nah, karena tim kurikulum itu kan masih menangani PPH, juga menangani ANBK di tanggal 29.30. Jadi nanti insya Allah hari Kamis akan saya share jadwal ke Ananda lewat grup kelas. Seperti itu. Ini tentang hari belajar. Berikutnya ada beberapa tambahan Bapak Ibu. Jadi maksimal setiap hari PTMT kita membuka ruang itu kan 6. Kalau kelas 12 hanya 5, kelas 11 itu 6 kelas, kelas 10 5 kelas. Nah, ruangannya kami bagi-bagi, itu ada ruang 1 2 itu di lantai 6 bawah, kemudian ada lagi 2 ruang lagi di lantai 6 dan 2 ruang lagi di lantai 7, sehingga ini untuk menghindari kerumunan karena Bapak Ibu anak-anak itu antusias, agak susah supaya anak-anak tidak ngobrol, tidak berkerumun pada saat itu latihan ANBK. Wah, itu perlu tenaga ekstra untuk memberikan pengertian kepada mereka. Ya, kami maklum ya, namanya juga baru bertemu gitu ya. Itu sangat kami memahami, tapi kami selalu menekankan jaga diri, jaga protokol kesehatan. Karena pada dasarnya anak-anak sendirilah yang punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya dan juga lingkungannya. Kemudian untuk pelajaran PJOK, ini kami jadwalkan di hari PJJ. Jadi nanti anak-anak nggak perlu bawa baju olahraga ke sekolah, itu nggak perlu ya. Gitu. Demikian juga kami mengusahakan semua ulangan yang bersifat kognitif itu juga ada di hari PJJ. Jadi dalam pengawasan ini adil. Tidak ada yang ulangan di sekolah dan di rumah, nanti ini menimbulkan apa ya? Anak ngiri, wah kalau di sekolah kan diawasi langsung sama Bapak Ibu guru, yang di rumah. Nah, maka semua ulangan untuk adilnya ya yang bersifat kognitif, pengambilan nilai ulangan kognitif itu di PJJ. Nah, kemudian kalau misalkan ada penilaian pelajaran yang bersifat proyek ya, misalkan prakarya, seni rupa, seni musik dan lain, itu kita fleksibel bisa PJJ maupun di sekolah yang secara langsung. Kemudian Bapak Ibu, sekolah juga memberikan reward nilai berupa nilai pada KD-KD atau pada saat ulangan harian. Ini rewardnya itu berupa tambahan nilai kisarannya 5-10. Nanti 5-6 ini hak siapa adalah hak guru yang menentukan. Misalnya mapel saya pelajaran biologi, saya akan memberikan reward tambahan 5 poin untuk anak-anak yang mengikuti PTN. Mungkin akan berbeda di pelajaran yang lain. Tapi kami akan berusaha, ini dalam 1 minggu ini kita akan menyatukan suara guru bagaimana. Tapi kisarannya 5 dan maksimal 10. Ini untuk memberikan semangat bagi anak-anak, karena pasti bangun lebih pagi, menyiapkan seragam dengan baik, membawa bekal dan sebagainya, maka kami sekolah bersepakat memberikan reward bagi putra-putri yang mengikuti kegiatan PTMT. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi akan saya tambahkan, bagaimana sih cara belajar? Gitu ya, tadi disampaikan kita akan belajar kombinasi antara daring dan luring ya Bapak Ibu. Ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini situasi kelas ya. Jadi Bapak Ibu ini situasi kelas mungkin. Jadi yang di silang merah ini tidak boleh
ditempati oleh murid-murid nanti. Nanti akan juga ada video bagaimana sih murid mulai datang dan sebagainya. Ini situasi setelah di dalam kelas ya. Seperti ini. Ya, ini guru mencoba simulasi Bapak Ibu. Jadi ada guru yang jadi murid dan ini ada Bapak Ibu karena Bapak guru. Ini kelengkapan seperti ini. Jadi kami mengkombinasikan supaya murid yang di sekelas itu bisa mendapatkan pelajaran yang di rumah juga. Ini ada kamera, juga dilengkapi PC, tentunya juga nyambung dengan device iPad yang kita gunakan. Nah, kemudian ini. Jadi murid-murid yang di yang di sekolah itu bisa melihat dari screen yang ada di kelas, juga tentunya langsung melihat wajah Bapak atau Ibu gurunya seperti itu. Berikutnya lagi, ini situasinya bila dari belakang Bapak Ibu. Jadi baik yang di rumah maupun di sekolah itu akan belajar dalam satu waktu. Ini kondisi tempat duduknya. Kemudian ini ada garis hitam, ini adalah batas pergerakan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru tidak diperkenankan mendekat ke anak, dia hanya bisa berjalan sepanjang garis ini, tidak boleh melewati garis hitam ini. Begitu. Jadi itu yang ditanyakan, ada kamera Bapak Ibu ya. Kemudian untuk misalkan mau menulis dan bagaimana, kita menggunakan fasilitas yang ada di iPad. Tapi kalau mau Bapak Ibu guru mau menulis di kelas itu juga bisa. Yang nulis di kelas bisa juga karena ada papan tulis. Jadi ini tampak belakang, kemudian ini tampak depannya. Kondisinya kurang tidur. Gitu ya, ini. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, ini tempat duduknya sudah memenuhi standar ya. 1,5 meter. Berikutnya lagi, ini bila kami ingin menayangkan video dan sebagainya, ini juga bisa kami lakukan, udah kami coba. Ini Bapak Ibu guru ya. Ini Bapak guru menerangkan di kelas, tapi ini tetap nanti kalau Bapak guru ini noleh, tetap dia akan memperhatikan anak-anak yang ada di rumah. Jadi jangan khawatir, wah nanti gurunya terpusat di sekolah doang dong, tidak seperti itu. Tapi mungkin ya perlu latihan Bapak Ibu ya. Nggak langsung oke kayak semua hadir di kelas. Itu. Ini kurang lebih situasi belajar yang akan ini murid waktu mau meninggalkan kelas ya, jadi nggak langsung semuanya, tapi kita atur satu persatu seperti itu. Saya kira ini gambaran dari kurikulum yang bisa saya berikan, semoga bisa meyakinkan, lebih meyakinkan Bapak Ibu semua untuk mendorong murid-muridnya datang ke sekolah. Tadi saya di chat aja pertanyaan juga, bagaimana ya kalau sekelas itu misalnya lebih dari 18 gitu ya, maka kami akan mengaturnya gitu. Jadi kalau misalkan ada 30 murid, ya 15 datang di minggu ini, 15 datang di hari berikutnya. Tentunya ada yang beririsan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap kami tidak boleh lebih dari 18 murid. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa memberikan gambaran. Nanti kalau masih kurang jelas, kita buka forum tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang sudah banyak mengajukan pertanyaan ya di chat Zoom. Namun untuk sesi tanya jawab, insya Allah akan kita buka setelah pemaparan dari bidang ketahanan sekolah. Kita akan melanjutkan pemaparan yaitu mengenai sarana prasarana PTM terbatas yang akan disampaikan oleh IT SMA Islam Al-Azhar 1. Kepada Bapak Muhammad Rohmat SPD, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Udin Samsudin dan Pak Bahran Fatin selaku pimpinan sekolah. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan wali murid SMA Islam Al-Azhar 1. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Oke, alhamdulillah. Jelas, Pak. Jelas. Benar, Pak. Pak Udin Samsudin dan Pak Bahran, saya mohon izin, saya akan menampilkan video terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, terkait kesiapan kami untuk PTM seperti apa, dan mungkin nanti juga sekaligus akan membantu menjawab beberapa pertanyaan dari orang tua di via chat Zoom, insya Allah nanti akan cukup membantu. Mohon izin, saya akan share screen. SMA Islam Al-Azhar 1 berupaya maksimal untuk memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan, agar dapat memberikan layanan dalam pertemuan tatap muka terbatas. Kedatangan murid akan berpusat di SD Islam Al-Azhar 1 sebelum pukul 7. Murid dan guru yang tiba di sekolah akan melalui cek suhu oleh security sebelum memasuki area gedung sekolah. Murid yang sudah melakukan cek suhu tubuh akan diarahkan untuk mengantri di depan lift sesuai dengan batas garis yang sudah disediakan. Ketika pintu lift terbuka, diharapkan murid masuk lift bergantian, utamakan orang yang keluar lift, dan berdiri mengikuti arah tanda yang telah disediakan. Sekolah menyiapkan wastafel untuk digunakan murid dan guru sebelum memasuki ruang kelas. Setelah mencuci tangan, murid akan berjalan menuju kelas sesuai dengan tanda arah yang sudah disediakan. Sebelum memasuki ruang kelas, murid dipersilahkan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan di setiap pintu kelas masing-masing. Murid menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menunggu kedatangan guru pengajar. Di dalam ruang kelas, murid tidak diperkenankan berpindah tempat duduk, menduduki kursi yang telah diberikan tanda silang, mengubah posisi dan jarak tempat duduk yang telah disediakan, dan saling meminjam barang milik teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Nak. Guru datang ke kelas dan menyapa para murid, serta mempersiapkan perangkat pendukung pembelajaran blended learning. Baik. Bapak akan sapa dulu yang ada di rumah. Halo semuanya, apa kabar? Itu ada teman-teman kalian? Kelihatan ya, Nak? Guru memulai proses KBM dengan metode blended learning, dengan melayani murid yang berada di kelas dan murid yang berada di rumah. Pada saat proses KBM berlangsung, guru tidak diperkenankan melewati batas garis yang sudah disiapkan. Murid dan guru bertanggung jawab penuh menjaga dan mematuhi pedoman protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sampai sini, silakan kalian pulang, dipastikan kalian sampai rumah, jangan mampir kemana-mana. Salam buat orang tua kalian, jaga kesehatan selalu.
Dengan cara 5M. Setelah proses KBM selesai, guru akan memberikan pengarahan kepada murid untuk kepulangan. Murid akan diminta untuk meninggalkan ruangan kelas secara tertib. Saat keluar kelas, murid akan menggunakan hand sanitizer dan berjalan menuju wastafel untuk mencuci tangan. Murid akan mencuci tangan dengan bersih secara bergantian. Setelah mencuci tangan, murid akan diarahkan untuk melakukan cek suhu tubuh. Setelah itu, murid akan mengantri lift sesuai dengan barisan antrian yang sudah disediakan. Ketika lift terbuka, murid akan masuk ke lift dengan tertib seperti saat datang ke sekolah. Setelah keluar dari lift, setiap murid wajib dijemput untuk pulang ke rumah masing-masing. Ya, Bapak Ibu orang tua murid, itu tadi gambaran singkat dari kami terkait sarana prasarana, kemudian SOP pemberangkatan, pemulangan segala macamnya. Dan kemudian kalau Ibu Bapak bisa perhatikan saya sejenak, di sini saya akan spotlight saya. Kami juga menggunakan kamera yang akan men-tracking setiap gerakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi untuk memudahkan murid di rumah untuk bisa melihat posisi Bapak Ibu guru. Misalkan contohnya saya, ketika saya bergerak ke kanan, maka otomatis kameranya juga akan bergerak ke kanan. Seperti itu. Ini di depan saya tidak ada siapa-siapa, ini kamera memang otomatis Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu guru nulis di papan tulis, seperti itu, maka otomatis kameranya akan men-tracking di mana letak dari Bapak Ibu guru tersebut. Seperti itu. Ini akan kita gunakan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi kami berusaha untuk mengakomodir kebutuhan murid-murid yang di rumah, maupun yang di sekolah, seperti itu. Secara garis besarnya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Samsudin TU, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Pak Rahmat, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, Kepala SMA 1 Pak Udin Samsudin dan Pak Haji Bahron. Terkait perlengkapan, insya Allah gini-gini selesai semua ruang yang akan kami persiapkan 7 ruang, dan insya Allah sesuai kebutuhan yang tadi sudah tayangkan akan kami siapkan, termasuk Bapak Ibu guru juga akan menggunakan mix. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi akan tersedia baik sarana kasih ini yuk makanan yuk. Saja terkait masalah tadi materi yang ditayangkan, insya Allah kami akan sampaikan di grup info. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, monggo Bapak Ibu chat di grup di WA Sekolah Japri. Nanti kami akan berusaha memberikan info yang terbaik buat Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Indri, mungkin itu dari saya pemaparan terkait kesiapan sekolah, baik dari sarana prasarana maupun dari segi proses pembelajarannya seperti apa. Insya Allah, saya selaku tim IT akan berusaha optimal untuk bisa mengakomodir murid-murid yang datang ke sekolah dan juga murid-murid yang tetap belajar dari rumah. Seperti itu. Yang pasti kita tetap berusaha menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Mungkin itu, Bu Indri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmat dan juga Pak Udin TU atas pemaparan mengenai sarana dan prasarana PTM terbatas di SMA Islam Al-Azhar 1. Kita akan mendengarkan pemaparan terakhir, yaitu mengenai
protokol kesehatan dan tata aturan PTM terbatas di SMA Islam Al-Azhar 1 oleh Koordinator Bidang Ketahanan Sekolah. Kepada Bapak Hairul Rizal MPD, disilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sekolah, Bapak Haji Udin Syamsuddin MSI, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Haji Ustadz Bahran MA, serta Dewan Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta orang tua murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya disampaikan oleh Bu Indri. Saya mewakili tim Tanse Ketahanan Sekolah akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan selama pembelajaran PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas. Pak Rahmat, mohon ditayangkan slide-nya. Bisa Pak Rahmat atau saya langsung? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Bapak Udin selaku Kepala Sekolah, dan juga tadi sudah ada beberapa hal yang beririsan dengan kurikulum. Yang pertama, dalam tata tertib yang harus dilakukan dalam kegiatan PTMT ini, yang memenuhi standar protokol kesehatan SMA Islam Al-Azhar 1, yang pertama terkait dengan kedatangan. Ya. Dalam kedatangan nanti ada 2 orang guru sebagai petugas desinfeksi COVID, ya, di lantai 1 di depan lift. Jadi ada yang memegang termogan dan ada ya, nanti ada desinfeksi, ada yang bertugas memegang termogan dan ada yang menyemprotkan disinfektan atau handy sanitizer. Murid diharapkan datang melalui halaman depan gedung SMA Islam Al-Azhar 1, ya. Jadi murid datang dari situ, bukan dari jalur masjid. Kemudian petugas memeriksa kelengkapan murid, ya, mulai dari penggunaan masker, petugas memeriksa kelengkapan murid mulai dari penggunaan masker dan membawa cadangan masker cadangan. Kemudian ditanyakan juga terkait dengan membawa hand sanitizer pribadi, ya. Biasanya ini digunakan untuk di perjalanan. Kalau di sekolah sudah ada, ya, pada saat masuk dan keluar, bahkan masuk ke area kampus SMA Islam Al-Azhar. Ditanyakan juga membawa bekal makanan. Untuk istirahat, anak-anak silakan menyantap makanan yang dibawanya, dan itu tidak harus keluar kelas, jadi mereka makan di ruang kelas. Jadi tidak, kantin sekolah tidak buka, ya, tutup. Jadi anak-anak membawa bekalnya masing-masing. Di depan lift lantai 1, murid wajib termogan. Jadi mereka nanti akan dicek suhunya, ya, kemudian melakukan desinfeksi, ya, oleh guru, disemprotkan, gitu ya. Jadi anak tidak perlu memegang, tapi disemprotkan oleh petugas.
Kenapa? Karena memang tempatnya harus seperti itu. Biasanya kalau ke masjid biasanya seperti itu. Kemudian murid wajib 25 ya. Kemudian murid yang tidak memenuhi kriteria kesehatan, misalnya pas di termogan suhunya 37, berapa itu? 0,5 ya. 37,5. Jadi kalau di atas itu wajib anak itu akan diisolasi terlebih dahulu untuk kita berkoordinasi. Jangan sampai ketika anak, kalau kita langsung pulangkan, takutnya tadi yang mengantar sudah pulang gitu. Jadi kita akan informasikan, mereka akan diisolasi di sebuah ruangan, kemudian nanti akan dihubungi supaya segera dijemput, atau nanti kalau sudah siap dijemput baru antar untuk ke lokasi penjemputan. Kemudian selanjutnya adalah ketika di lift lantai 6 sudah masuk ke lokasi area sekolah ya. Nanti langsung Pak Rahmat di berikutnya, next. Di depan lift nanti sudah ditunggu oleh beberapa guru piket ya. Guru piket biasanya ada antara 5 sampai 6 orang guru ditambah dengan karyawan yang akan piket di depan kelas masing-masing, dan 1 orang satpam. Ini yang akan mengawasi, dan mereka semua termasuk Satgas COVID-19 SMA Islam Al-Azhar 1. Murid hadir sekolah sebelum pukul 06.45. Karena pukul 06.45 sampai pukul 07.00 ini adalah sudah masuk ranah pembinaan wali kelas ya, dan termasuk juga tadarus Al-Qur'an. Jadi sudah masuk kegiatan KBM. Sedangkan pukul 7.00 sampai 11.30 itu kegiatan pembelajaran ya, sudah masuk mata pelajaran tertentu ya selama 8 jam pelajaran. Selanjutnya pukul 11.30 KBM selesai, dan anak murid dipersilahkan untuk pulang sesuai dengan prokes yang sudah disediakan, yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian murid menuju ruang kelas sesuai dengan jalur yang disediakan. Jadi anak-anak itu selama masuk menuju ruang kelas sudah ada jalur-jalurnya. Ya. Ketika mereka berpapasan, itu sesuai dengan jalurnya juga. Jadi tidak bisa bersentuhan atau lain sebagainya. Tidak mungkin. Dan selama nanti ketemu dengan temannya atau berpapasan segala macam, anak-anak dilarang melakukan jabat tangan. Apalagi biasanya kalau anak perempuan itu suka berpelukan, yang itu nggak boleh. Nanti makanya di area sekolah akan ada guru piket ya, yang akan tetap dan apabila terjadi pelanggaran maka akan langsung diinformasikan bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh si A, oleh si B akan disampaikan dan tidak boleh terulang lagi. Dan semua area sekolah sudah dilengkapi oleh CCTV dan ada petugas piket yang selalu memonitor kegiatan yang ada di area sekolah. Dan semua itu dilakukan oleh petugas atau Satgas COVID-19 SMA Islam Al-Azhar 1. Lanjutnya Pak Rahmat. Kemudian prokes di ruang kelas. Satgas COVID-19 akan selalu memantau selama jalannya KBM. Jadi selama KBM berlangsung, petugasnya atau Satgasnya akan berada di luar. Ya, dan itu akan selalu pantau di setiap ruangan. Kebetulan ruangannya kan ada sekitar 5-6 selama kegiatan KBM itu. Jadi piket lebih dari cukup. Kemudian selama di dalam kelas atau di ruangan, murid tertib dan mematuhi prokes selama PTMT. Di mana murid menempati tempat duduk yang disediakan
dan tidak diperkenankan berpindah-pindah, gitu ya. Murid juga tidak diperkenankan keluar masuk dan hilir mudik di dalam kelas. Jadi kalau sudah di dalam kelas mereka tetap di situ, ya, kecuali memang ada hal-hal yang penting. Selama KBM, murid tidak diperkenankan meminjam alat tulis, ya, termasuk juga alat makan, ya, atau meminta makanan. Nah, selama itu tidak diperkenankan. Ya, makanya nanti selama istirahat juga nanti akan tetap ditemani guru yang bertugas, yang piket atau bertugas dalam kegiatan makan minum itu tadi. Kemudian selanjutnya murid juga tidak diperkenankan masuk ke ruang kelas lain. Biasanya pada istirahat kadang-kadang mereka kalau normal itu kan suka main ke kelas, apalagi kelas paralel. Ya, banyak teman-temannya. Nah, itu tidak diperkenankan. Makanya ada piket, ada satgasnya. Mau ke mana? Mau ke kamar mandi. Nah, nanti akan ditanyakan seperti itu. Ya. Dan di kamar mandi juga aturannya nanti one by one. Jadi tidak boleh, sebab kalau kamar mandi terlalu lebih dari satu orang biasanya ngobrol atau lain sebagainya. Kecuali memang kebetulan kan lantai 7 dan lantai 6,5 itu kan bisa digunakan. Ada setiap lantai ada kamar mandinya. Kemudian murid tertib dalam mengikuti KBM PTMT ini, pertemuan tatap muka terbatas ini. Jadi mereka harus tertib. Dan itu semua terpantau secara terukur oleh guru maupun satgas. Selanjutnya, Pak Rahmat, saat pulang, ya Satgas COVID-19 akan mengarahkan murid untuk tertib. Jadi setelah bel tanda pulang dibunyikan, mereka kemudian diarahkan untuk pulang. Ya. Nah, KBM ini berakhir sekitar pukul 11.30. Jadi langsung meninggalkan ruangan, tentu dengan tertib. Ya. Tertib di sini berarti sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Kemudian setelah keluar mereka diharuskan cuci tangan dengan hand sanitizer atau CTPS, ya, cuci tangan pakai sabun di wastafel yang telah disediakan. Kemudian kepulangan murid menggunakan jalur menuju Masjid Agung Al-Azhar. Jadi ketika saat masuk sekolah dengan ketika pulang sekolah jalurnya berbeda, begitu. Kenapa? Karena untuk biar arusnya searah. Gitu. Jadi nanti penjemputan ada di tempat parkir Masjid Agung Al-Azhar. Kemudian murid juga yang belum dijemput menunggu di tempat yang disediakan. Jadi nanti makanya murid siapa yang belum dijemput, nah nanti di lokasi menunggu itu akan ada satgasnya, ada petugas piketnya, siapa saja. Makanya nanti diharapkan orang tua atau penjemput sudah standby di lokasi penjemputan pada pukul 11.30. Dan selanjutnya catatan penting, ya, pengawasan prokes ini dilakukan oleh sekolah, ya, yang dilakukan oleh Satgas COVID-19, guru piket, karyawan, satpam, TV monitor. Nah, untuk guru, bukan hanya guru sebenarnya, ya, setiap wali kelas itu akan ada wali kelasnya. Setiap kelas ada wali kelasnya. Jadi wali kelas itu wajib datang, ya, ke sana karena wali kelas yang paling mengenal seluk-beluk murid atau terkait data pribadi, ya, kesehatan atau gimana, mungkin wali kelas banyak tahu karena sering berinteraksi dengan wali murid. Selanjutnya, tata tertib selama PTMT berlaku, tata tertib KBM normal. Ya. Jadi berlaku tata tertib normal mulai dari pakaian, seragam, rambut, kehadiran, kedatangan, dan disiplin lainnya. Itu seperti KBM normal.
Jadi nanti mungkin kalau saya lebih kepada pemaparannya tentang UTBK. Di sini mungkin Bapak Ibu ada juga yang sebagai wali kelas atau mata pelajaran yang kadang sering ditanya ya Bapak Ibu terkait UTBK itu apa. Mungkin ditanya. Maaf, sepertinya Ibu Iim belum mematikan audionya. Pak Hairul, Ya. suaranya nggak jelas. Perkembangannya dari tahun ke tahun seperti apa? Hostnya bisa mute yang hadir mestinya. Hostnya bisa memute. Oke, bisa saya lanjut ya. Selanjutnya, murid diharapkan tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan Juknis Satgas COVID-19 SMA Islam Al-Azhar 1. Satgas COVID-19 SMA Islam Al-Azhar 1 akan terus berkeliling dan memantau jalannya tertib dan patuh prokes selama KBM PTMT. Pelanggar prokes akan diingatkan dan diberi peringatan lisan, tertulis, dan sanksi. Pengenaan sanksi pelanggaran prokes lebih dari 3 kali akan di-PJJ-kan atau dibelajar dari rumahkan. Seperti itu. Jadi setelah diberikan peringatan, ya, kemudian peringatan tertulis, baru diberikan sanksi. Dan sanksi terkait dengan pelanggaran prokes ini yang ininya akan berupa jadi tidak boleh masuk lagi, jadi di-PJJ-kan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu ditambahkan, nanti kami siap memberikan penjelasan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hairul Rijal atas penjelasannya mengenai protokol kesehatan dan tata aturan PTM terbatas di SMA Islam Al-Azhar 1. Kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Dikarenakan saya melihat di chat Zoom kita sudah sangat banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu orang tua murid, maka saya akan langsung memandu untuk menjawab pertanyaan di kolom chat Zoom kita. Baik, saya akan memulai dari 3 pertanyaan terlebih dahulu dari awal, yaitu ini diajukan kepada pimpinan sekolah mengenai swab antigen. Apakah murid yang mengikuti PTM terbatas akan melakukan rapid test antigen secara weekly ya, setiap minggunya atau bagaimana? Itu yang pertama. Lalu ini pertanyaan untuk mungkin koordinator kurikulum kepada Ibu Sugi, yaitu bagaimana pengaturan jadwal murid yang akan PTM terbatas atau yang akan PJJ. Dan yang ketiga adalah jika ortu tidak mengizinkan untuk murid mengikuti PTM terbatas, apakah tetap perlu membuat surat pengajuan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Udin ya saat di awal. Baik, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu 3 pertanyaan ini dari pimpinan sekolah dan juga dari koordinator bidang kurikulum. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan swab. Ini secara aturan ketika murid sudah divaksinasi, ini tidak diperlukan lagi swab untuk mengikuti PTM terbatas. Ini aturan dari Juknis Bapak Ibu ya. Nah, tetapi bagi murid yang belum divaksin, apabila ingin mengikuti PTM terbatas, wajib diswab setiap kegiatan PTM terbatas dengan biaya mandiri, artinya biaya dari orang tua yang bersangkutan. Jadi kalau muridnya sudah divaksin, ini tinggal menunjukkan kartu vaksinnya. Termasuk kegiatan ada pertanyaan tentang aplikasi Peduli Lindungi. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu tidak ada keharusan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena tadi yang protokol kesehatan ini kan justru yang paling penting adalah secara real time mengetahui terutama mendeteksi suhu tubuh Bapak Ibu. Yang kedua, tadi di awal sudah saya sampaikan Bapak Ibu mohon jujur ya, mohon jujur tentang kondisi murid dan kondisi keluarga serumah. Artinya ketika Bapak Ibu pulang dari suatu perjalanan keluar kota,
Ya, ketemu dengan Ananda. Mohon besoknya Ananda kalau ada jadwal PTM tidak diikutkan dulu dengan PTM ini. Tinggal Bapak Ibu menyampaikan izin ke wali kelas. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana dengan surat izin tadi? Sekalian Bapak Ibu, surat izin ini hanya bagi murid yang ingin mengikuti PTM terbatas. Kami mengaturnya secara 3 bulan, artinya sampai batas dari awal sampai PPH, kemudian yang berikutnya dari PPH sampai dengan PAS, atau nanti dari awal semester 2 sampai PPH, setelah PPH sampai dengan PTE, ya penilaian akhir tahun, PAT ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi supaya apa? Supaya Ananda ini mengikuti kegiatan penilaiannya secara berkesinambungan dan lengkap. Kemudian yang berikutnya, sekalian ini tentang pengaturan jadwal dengan LIP Bapak Ibu. Jadi jadwal masuk, ini aturannya untuk TK ini 1 kali 45 menit, jam wajibnya, sehingga TK akan masuk dari jam 8.30, tapi TK ini tidak bersinggungan dengan sekolah yang lain. SD ini waktunya 3 jam kali 45 menit, SD akan masuk di jam 8. Artinya jadwal jam 8 ini akan digunakan untuk SD, jadwal penggunaan LIP. SMP ini adalah 4 jam kali 45 menit, SMP akan masuk 7.30. Sehingga jam 7 sampai 7.30 penggunaan LIP ini adalah untuk SMP. Sementara SMA adalah 5 kali 45 menit, tetapi kita ada istirahat dan sebagainya, sehingga KBM kita dari jam 7 sampai jam 12 maksimum, tetapi sekolah masih memberikan toleransi kepada Ananda untuk berada di sekolah paling lambat jam 13. Artinya penggunaan LIP untuk SMA maksimum paling telat ini sampai jam 7. Kemudian kalau pulang dari jam 7.30 kan masih di atas ya. 7.30 sampai dengan jam 13 ini tentu saja harus sudah selesai semua. Insya Allah pembagian LIP ini tidak ada singgungan dengan unit sekolah yang lain karena memang kita sudah mengatur waktu masuk dan waktu kedatangan. Hanya saja bagi murid yang datang di atas jam 7 berarti murid tersebut tidak menggunakan lift ya. Tidak menggunakan lift, silakan menggunakan tangga darurat seperti itu. Makanya sekolah berharap ketika kita sudah memilih PTM terbatas, silakan untuk datang sesuai dengan waktu, yaitu SMA paling telat jam 7 supaya bisa menggunakan lift seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Silakan Bu Indi. Terima kasih kepada Bapak Udin atas pemaparan jawabannya. Selanjutnya dipersilakan Ibu Sugi terkait bagaimana pengaturan jadwal untuk murid yang PTM dan murid yang PJJ. Baik, terima kasih Bu Indri dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Ada beberapa pertanyaan yang akan langsung saya jawab, termasuk yang tadi Bu Indri ya. Iya, dipersilakan Ibu. Bapak Ibu yang terangkum di chat coba saya baca. Nanti kalau masih ada yang kelewatan mungkin bisa diingatkan. PTMT insya Allah kita mulai tanggal 4 Oktober. Tadi katanya ada yang terlambat ya, 4 Oktober 2021. Kelas 12 PTMT di hari Senin, kelas 11 PTMT di hari Rabu, kelas 10 PTMT di hari Jumat. Kemudian yang PTMT selesai jam 11.30 benar. Kemudian dimulai 6.45. 6.45 ini Bapak Ibu ini sudah mulai di kelas karena ada pembinaan wali kelas dan juga tadarus bersama. Memang kalau KBM belajar itu mulai pukul 7.00, tapi di sekolah kita ada pembiasaan
pembinaan wali kelas dan tadarus bersama 645. Jadi 645 itu sudah sampai kelas. Nah, ini sudah pernah mengalami belajar offline, ini sudah biasa. Maka kami juga mengambil pembiasaan baik ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu guru, wah kalau saya terlambat bagaimana? Terlambat tidak ikut pembinaan walas dan tadarus. Wah sayang sekali, nanti hilang pahalanya. Gitu. Kecuali ada unsur-unsur tertentu yang misalkan sakit nggak boleh masuk ya. Misalkan tiba-tiba ada kerusakan kendaraan yang kita nggak tahu, nanti akan ada pemakluman di situ. Kemudian itu ya Bapak Ibu ya, kalau PTMT mereka belajar sampai jam 11.30. Jadwalnya gimana? Jadwalnya sama, baik yang di rumah ya, yang belajar dari rumah ataupun yang belajar di sekolah. Kan tadi Bapak Ibu guru nanti mengajar pada waktu yang bersamaan di rumah dan di sekolah dengan bantuan berbagai device tadi, sehingga guru bisa mengajar bersama-sama baik yang di rumah maupun di sekolah Bapak Ibu. Jadi jadwalnya sama seperti itu. Kemudian saat istirahat murid di kelas tentunya. Kemudian maksimal 18 murid. Apakah bisa dikurangi ya? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kan sudah mengisi Google Form ya, itu sebagai masukan awal berapa yang kira-kira setuju PTM, walaupun nanti akan dikuatkan dengan surat pernyataan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya melihat data itu maksimal murid kita itu maksimal 35 per kelas gitu. Terus berikutnya, dan saya lihat itu belum ada yang sampai melebihi 50% gitu Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan kan maksimal sekitar di kisaran 16 gitu. Ya, bahkan ada beberapa kelas yang setuju sekelas itu hanya 10 hanya itu ya. Ya itulah nanti yang PTMT. Tapi kalau memang nanti setelah acara ini menjadi bertambah, tentunya kami akan mengaturnya. Gitu, seperti yang saya sampaikan tadi. Insya Allah kita usahakan kalau Bapak Ibu lebih nyaman dengan kurang 18, malah tentunya nanti ada yang 2 minggu sekali baru PTMT, baru datang ke sekolah, walaupun Bapak Ibu menyetujui surat untuk PTMT, begitu Bapak Ibu ya. Namanya juga ini latihan. Toh tidak mengurangi esensi belajar baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian itu ya. Ibu Sugi, maaf wajahnya tidak kelihatan, hanya atasnya saja. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ini karena oke. Apalagi ya, saya sambil melihat catatan Bu. Itu saja ya, udah ya, masuk 645 gitu. Untuk sarana yang lain ada akrilik dan sebagainya. Nanti kita akan mengusahakan kalau jendela dibuka bisa ya. Itu. Mungkin itu aja sementara, ada lagi enggak? Mungkin yang terkait ini Bu Sugi, karena jendela dibuka, apakah AC tetap dinyalakan saat KBM berlangsung? Sebenarnya idealnya memang AC dimatikan ya. Cuma tapi anak-anak tahan atau enggak gitu, makanya nanti kalau kan tadi ada saran kalau istirahat aja. Semua jendela dibuka gitu. Atau pakai buka tutup. Tapi kayaknya sepertinya kalau AC dimatikan, ini kemarin kita masih ini Bapak Ibu masih diskusi gimana ya anak-anak ya kalau AC dimatikan gitu ya, apakah anak-anak itu nyaman ya. Nanti mungkin kayaknya sih kan jendela gampang dibuka ya, nanti misalkan kita pakai on off gitu ya, buka tutup jendela kan gampang. Tapi sepertinya kalau AC dimatikan kita masih melihat ini anak-anak nanti nyaman enggak gitu. Kalau nyaman tanpa AC mungkin lebih baik Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi gimana anak-anak kita? Kita lihat itu nanti ya. Dalam satu hari kita lihat. Pokoknya kita akan lihat perkembangan terus Bapak Ibu ya. Nah, benar AC panas. Iya, gimana Bu kesehatan atau kepanasan ini? Kita juga masih gitu. Untuk sementara cukup itu Bu Indri. Nanti bisa menyusul ya, silakan. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan ini ya, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Hairul Rijal, berkaitan dengan
sistem istirahat ini kan di mana pada saat istirahat anak-anak membawa bekal dari rumah, berarti akan ada waktu di mana anak-anak akan membuka masker. Mungkin di sini Pak Hairul Rijal bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana prosesnya saat jam istirahat, apakah anak-anak akan bergantian proses istirahatnya, atau ada guru yang mendampingi anak-anak mengontrol bagaimana nanti pelaksanaan istirahatnya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan kembali Pak Rizal. Oke Bu, siap, terima kasih. Untuk teknisnya ketika makan, nanti guru yang habis mengajar di waktu itu tidak langsung meninggalkan ruangan. Jadi mereka akan memantau ya bagaimana prosesi mereka makan, sehingga itu diawasi, istilahnya seperti itu. Jadi mereka ketika membuka makan di dalam ruangan, ya, di dalam ruangan yang memang jarak tempat duduknya sudah diatur sedemikian rupa yang memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi tetap dipantau oleh guru. Kemudian kalau ada yang merasa Pak atau Ibu, saya makan di bawah sebelah sana atau bagaimana, bisa diatur. Kebetulan bagaimana kalau saya makannya di ruang lain? Nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak satgasnya di ruangan mana yang kira-kira yang space-nya diperkirakan aman. Misalnya di kantin selama ini tidak buka, tapi kan tempat duduknya bisa digunakan begitu. Tapi kalau kita gunakan kantin, itu pun tetap dalam pengawasan Satgas. Ya, jadi untuk keperluan Satgas sudah sangat mencukupi, baik itu di setiap ruangan maupun di area kantin. Jadi bisa saja, makanya kita kalau ada anak merasa kurang nyaman makan di ruangan, nanti pihak guru yang mengawasi di dalam ruangan itu bisa berkoordinasi dengan Satgas, di mana lokasinya kira-kira aman dan ada space-nya, ada space ruangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terkait dengan boleh nggak tidak menggunakan lift? Boleh. Masalahnya mau atau tidak mereka naik ke tentu mengeluarkan energi yang lebih. Tapi selama ini memang kalau berjubel anak-anak biasanya pakai lift. Tapi kan kalau sekarang cuma tidak banyak. Tapi kalau ada juga yang menggunakan tanpa menggunakan lift, dipersilahkan. Demikian Bu Indri, mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairul Rijal atas pemaparannya. Bu Indri nambahin dikit, Bu Indri. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Udin, Pak Bahron, dan teman-teman guru, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu. Tolong bisa tolong di-mute, bocor. Nah, sebagian besar ujian mandiri seperti simak ini. Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Jadi kami dari Satgas COVID, insya Allah akan standby di tempat-tempat yang sudah kami tentukan dan kami terjadwal, insya Allah. Jadi tadi yang sudah sampaikan dari mulai kedatangan sampai anak pulang kami akan kawal semua dari tim Satgas. Kemudian kami juga monitor di layar per kelas, Bapak Ibu. Jadi kami ada CCTV semuanya, di lorong-lorong ada CCTV, semua tempat-tempat ini kami ada CCTV, cuma kami akan monitor di layar. Jadi nanti kalau ada pergerakan yang kira-kira butuh penanganan khusus, kami akan lakukan seperti yang sudah kami siapkan sesuai dengan standar Satgas yang sudah kami terima dari Satgas. Itu mungkin sebagai tambahan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bahron, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal perlu saya tambahkan. Pertama, ada pertanyaan mengenai sholat di lantai 6. Walaupun tadi Bu Sugi sudah menyampaikan tidak ada sholat jamaah di lantai 6, artinya tidak seperti biasanya diwajibkan.
Tetapi kalau saatnya anak-anak ada di tempat, kemudian tidak mungkin misalnya ada jamaah kemudian tidak ikut, maka tetap kami sudah upayakan prokes di tempat sholat. Jadi saf-saf sudah nanti kami siapkan jarak saf antara satu sholat satu orang dengan yang lainnya sudah ditetapkan berdasarkan prokes. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kalau hari Jumat ternyata pulang itu nggak mungkin sholat Jumat di rumah, maka bisa sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar. Dan di sana juga sudah berdasarkan prokes yang disesuaikan. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang khawatir sholat anak saya bagaimana, itu tidak diharuskan jamaah di lantai 6, tapi silakan melakukannya sesuai dengan prokes. Termasuk untuk aturan toilet, jadi nanti Satgas COVID SMA 1 juga mengaturnya untuk keluar masuk toiletnya diatur dengan sedemikian rupa. Kemudian Bapak Ibu ada yang saya tangkap pertanyaan mengenai bagaimana kalau di tahap pertama ini murid atau Bapak Ibu menentukan untuk tetap PJJ atau online, apakah 2 minggu berikutnya bisa daftar langsung untuk tatap muka atau tidak? Ini sudah diatur oleh kami, yaitu siklusnya adalah 3 bulan Bapak Ibu. Jadi pada saat surat pernyataan dikirim ke Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu sudah menandatangannya di atas materai, dan Bapak Ibu telah mengirimkan, maka itu menjadi data untuk tahap pertama 3 bulan, ya, untuk menjadi peserta murid PTM. Nah, nanti yang baru daftar berikutnya, maka nanti di kemudian hari, supaya tertib. Yang kedua, bagaimana yang hari ini menyatakan siap untuk PTM, kemudian tanpa alasan yang sifatnya medis, syar'i dan sebagainya, kemudian tidak masuk sekolah dan sebagainya, milih PJJ, itu kami tidak membolehkan itu karena harus tertib supaya tidak seenaknya, misalnya, kecuali ada izin betul-betul ya Bapak Ibu ya, ada izin betul-betul bahwa anak saya sakitkah, anak saya apa dan sebagainya, seperti tadi Pak Udin sampaikan. Jadi itu, saya kira itu tambahan sementara Bu Sugi. Untuk apakah sekolah menyediakan tenaga kesehatan? Iya betul Bapak Ibu, kita sudah punya akses dengan klinik ya, Dr. Alfi, Dr. Cinta dan sebagainya, dan Satgas COVID yang ada. Sementara itu Bapak Ibu, Bu Indri terima kasih. Terima kasih Pak Bahron atas tambahan pemaparannya. Kepada Ibu Sugi mungkin bisa disampaikan kembali ya Bu Sugi terkait reward ini bagaimana, karena cukup banyak pertanyaannya Ibu Sugi. Dipersilahkan Bu. Baik Bu Indri, reward ya, kalau kita akan mendengar, tentunya kita akan mendengar suara orang tua ya, nanti akan kita godok kembali Bu untuk reward ini gitu ya. Ini sebenarnya adalah semacam gimana ya supaya anak-anak itu tertarik. Tapi kalau memang nanti animo dari orang tua kita lihat, tentunya kita juga akan memperhatikan Bapak Ibu ya, seperti itu. Tenang aja, sehingga saya tahu anak-anak itu effortnya maksimal sekali ya. Cuman ini kan kita ingin lah biar anak tuh semangat gitu. Tapi nggak apa-apa, akan kita godok kembali ya, biar nanti matang dengan baik dan menjadi sebuah hal yang memang bermanfaat bagi semua murid kita. Begitu. Oh ya, saya juga ingin menambahkan ini. Tadi kan gimana kalau misalkan tiba-tiba ada anak misalkan diukur suhu 37 gitu ya, akan dikemanakan, nanti langsung akan akan ditanganin petugas masuk ruang isolasi. Kita sudah menyediakan satu ruang untuk isolasi, kemudian dilengkapi dengan APD. Di situ juga ada masker tambahan dan semuanya itu kita lengkapi Bapak Ibu. Tadi hanya lupa menyampaikan ya di videonya ya. Gitu. Ada satu ruang kelas kita jadikan ruang isolasi. Gitu. Jadi kan suhunya di depan itu terdeteksi 37, maka akan tidak boleh langsung ke lift gitu Bapak Ibu.
Itu Bu Indri, itu ya tentang reward dan tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sugi. Insya Allah Bapak dan Ibu orang tua murid untuk mengenai reward ini akan dipertimbangkan dan dibahaskan kembali. Dan insya Allah masukan dari Bapak dan Ibu orang tua murid kami pertimbangkan sebaik-baiknya. Lalu ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga dari terkait jika orang tua baru kembali dari travel luar kota, berapa lama siswa harus menunggu untuk bisa mengikuti PTM terbatas? Mungkin bisa dijawab oleh pimpinan sekolah. Ya, baik Bapak Ibu. Bentar ini mati kameranya. Baik Bapak Ibu, untuk yang baru pulang dari luar kota seperti sudah kita ketahui bersama, ini isolasi mandiri paling tidak 2 minggu Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa meyakinkan kepada Bapak Ibu kalau ada keluarga atau orang tua yang baru dari luar kota, maka Anda pun ikut isolasi selama 2 minggu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana Ananda yang belum bisa divaksin? Tadi pilihannya, Bapak Ibu setiap akan kegiatan PTMT, silakan untuk antigen ya. Atau Bapak Ibu nunggu 3 bulan berikutnya. Kan 3 bulan berikutnya insya Allah yang penyintas sudah bisa untuk divaksin. Ini salah satu tujuannya kenapa kami membuka pendaftaran ini setiap periodenya adalah 3 bulan sekali. Itu Bu Indri, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang ada ada pertanyaan dan sebagainya yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung chat ke wali kelas, bisa langsung telepon, bisa langsung WA. Ini saya sampaikan nomor saya Bapak Ibu. Di chat, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin atas jawaban pertanyaannya. Baik, insya Allah Bapak dan Ibu, saya melihat di chat Zoom ini kita banyak sekali masukan, sarannya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang juga ada juga yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah ini akan kami pertimbangkan, akan kami bahas kembali, dan insya Allah dalam pelaksanaan PTM terbatas ini kami akan berusaha dengan maksimal untuk memberikan pelayanan yang tetap menjaga protokol kesehatan dan maksimal juga dalam melayani KBM anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan dari Pak Bahron, Bu Sugi, atau Pak Rizal? Saya khawatir ada yang terlewat juga dari pertanyaan orang tua murid ini. Saya sih cukup Bu, yang menjadi PR saya di reward nilai ya, di kurikulum. Terima kasih Bu Indri. Baik, sama-sama Bu Sugi. Oke, Pak Bahron, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, ada Bu Indri, sebentar, sedikit. Ini ada pertanyaan yang secara umum harus ditegaskan. Kapan sekolah memberikan penjadwalan ya untuk PTMT ini? Bapak Ibu, setelah hari ini kita sosialisasi, kita akan kirim surat pernyataan kesiapan Bapak Ibu untuk putra-putrinya yang bisa PTM. Kemudian Bapak Ibu kirim ke sekolah, ya, di-share dulu, kemudian aslinya dikirim Gojek dan sebagainya. Pertama, di-share secepatnya itu untuk segera pemetaan dulu. Kemudian yang asli harus disampaikan itu, karena ini adalah surat pernyataan yang sangat penting, maka tetap harus fisiknya dikirim ke sekolah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, yang tadi Pak Udin sampaikan sampai hari Rabu, setelah hari Rabu kurikulum akan memetakan berapa persen dari putra-putri Bapak Ibu yang siap untuk PTM, sekaligus nanti akan membuat setting kelas. Tadi misalnya kalau lebih dari 18 ada 20, maka nanti kelas itu akan menjadi 2 kelas misalnya. Ya, misalnya 10-10 atau misalnya 30 15-15. Jadi yang sementara ini kelas akan dibuka misalnya untuk perangkatan adalah 6 kelas. Kalau ternyata hampir semua ikut PTM, maka bisa jadi 2 kali lipat dibuka kelasnya dan sebagainya.
nanti sudah diatur oleh kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting silakan Bapak Ibu surat pernyataannya nanti diisi, kemudian dikirim ke sekolah. Itulah yang menjadi informasi yang perlu kami dapatkan untuk memetakan kelas bagi kurikulum. Itu saja Bu Indri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu orang tua murid, jika ada pertanyaan ataupun usulan yang ingin disampaikan, insya Allah bisa menyampaikannya melalui wali kelas. Ya, insya Allah nanti wali kelas akan menyampaikannya kepada pimpinan, dan juga Bapak Udin Kepala Sekolah juga sudah memberikan nomor handphonenya Pak ya. Terima kasih, yang insya Allah Bapak dan Ibu orang tua murid bisa memberikan saran dan juga mungkin pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya di sini. Mohon dimaafkan jika ada kekurangannya. Baik, jika begitu saya cukupkan untuk sesi tanya jawab kita hari ini, sesi diskusi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang sangat menunjukkan perhatiannya terhadap pertemuan tatap muka terbatas di sekolah kami. Ya, insya Allah sekali lagi saya sampaikan untuk masukannya, sarannya, kita pertimbangkan sebaik-baiknya dan akan kita bahas kembali sehingga kita dapat memberikan baik. Untuk selanjutnya saya akan menutup acara sosialisasi PTM terbatas kita hari ini. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mewakili Bapak dan Ibu guru di sini mohon menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan kata dan juga kesalahan, terutama yang murni datangnya dari saya selaku pemandu acara hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Bapak Ibu guru. Selamat Bapak Ibu guru. Terima Khairon. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-ibu, guru sekalian. Bapak Ibu guru. Sehat semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ya, sama-sama Ibu. Hatur nuhun, hatur nuhun.